Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Begini, kalau curi ayam benar itu salah. Tapi kalau merugikan rakyat triliunan, itu saya kira yang harus kita habiskan di Indonesia ini. Edi Prabowo menjadi menteri pertama dalam kabinet Jokowi Ma'ruf yang ditangkap oleh KPK. Ini menjadi tangkapan terbesar bagi KPK setelah sekian lama mati suri. Tangkapan terbesar bukan hanya dari posisi Edi Prabowo sebagai seorang menteri, tetapi juga implikasinya secara politis sangat besar. Bagaimanapun juga, Edi adalah menteri dari Gerindra dan dia menjadi salah satu tangan kanan Prabowo. Seorang menteri yang punya portofolio penting sebagai menteri pertahanan dan juga Gerindra sebagaimana kita ketahui merupakan partai kedua terbesar dalam kabinet Jokowi. Jadi kalau Gerindra suaranya di DPR hanya berada di bawah PDIP yang menjadi partai utama pengusung Jokowi. Karena itulah penangkapan dari Edi Prabowo ini menjadi sangat penting dan strategis bagaimana kelangsungan kabinet Jokowi Ma'ruf, dan dalam hal ini hubungannya antara koalisi Prabowo dengan dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK telah mengamankan 17 orang yaitu tanggal 25 November 2020 di beberapa tempat, yaitu di Bandar Udara Depok, nama-nama yang dilakukan tersebut selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, kemudian 2 INW selaku istri dari itu, 3 SHM selaku staf khusus Menteri KKP, 4 DPM selaku Dirjen Tangkap Ikan KKP, 5 YD selaku ajudan Menteri KKP, 6 YN selaku protokoler KKP. Edi Prabowo ditangkap Rabu malam di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang dalam sebuah operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Ada 17 orang yang ditangkap bersama Edi, termasuk istrinya Iis Rosita dan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. KPK melakukan operasi secara serentak di beberapa tempat di Bekasi, Depok, Tangerang Selatan dan juga Bandara Soekarno-Hatta. Ada 17 orang yang ditangkap oleh KPK, tetapi hanya 7 orang sementara ini yang ditetapkan menjadi tersangka. Menyaksikan penangkapan Edi Prabowo, kita seperti menonton sebuah drama tragedi. Seorang anak muda yang memulai karir dari bawah dan kemudian mencapai puncak karirnya menjadi seorang anggota kabinet, dan yang lebih penting lagi dia menjadi tangan kanan salah satu orang terkuat di Indonesia, Prabowo Subianto. Sebagaimana dikatakan oleh Prabowo Subianto, dia merawat, mendidik dan kemudian mendampingi Edi Prabowo sampai ke karir puncak ini memang luar biasa. Prabowo menyatakan bahwa Edi itu sebelumnya adalah supirnya, tukang pijitnya, kemudian tukang setrika pakaiannya, bahkan juga tukang mengurus rumah tangga Prabowo. Jadi ini betul-betul asisten pribadi Prabowo. Edi Prabowo sendiri juga tidak pernah mengingkari fakta itu. Dia berkali-kali dalam berbagai kesempatan mengakui soal itu, termasuk juga dalam wawancara dengan detik. Tadi dia mengakui bahwa dia memang pernah menjadi supir dan tukang pijat dari Prabowo. Edi Prabowo drop out dari Akademi Militer, pelanggaran, dan kemudian dia ditampung dan dirawat dididik oleh Prabowo. Prabowo kelihatannya sangat bangga sekali dengan keberhasilan Edi Prabowo. Itu tercermin misalnya bagaimana dia selalu memberikan semacam wejangan kepada para anak-anak muda yang banyak nyantri atau ikut bersama dengan Prabowo, bahwa Edi Prabowo merupakan salah satu figur yang layak dicontoh. Mengapa? Karena Edi Prabowo adalah figur yang loyal kepada Prabowo, bahkan sampai kemudian ketika menjadi puncak
menjadi seorang menteri, dia masih tetap loyal terhadap Prabowo. Kebanggaan Prabowo itu setidaknya tercermin dari pengakuan salah satu staf pribadi Prabowo yang mengunggahnya di akun media sosialnya. Berapa? Siap. Ready. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya. Saudara-saudara sekalian, saya baru saja menghadap Bapak Presiden Republik Indonesia yang baru kemarin dilantik. Saya bersama Saudara Edi Prabowo, kami diminta untuk memperkuat kabinet beliau, dan saya sudah sampaikan keputusan kami dari Partai Gerindra apabila diminta kami siap membantu, dan hari ini resmi diminta dan kami sudah sanggup untuk membantu. Melihat video tadi, bagaimana Prabowo bersama dengan Edi Prabowo datang ke istana mengenakan baju seragam yang sama, seragam Gerindra, yakni atas putih dan kemudian celana berwarna kaki, naik mobil golf bareng. Wajar saja kalau kemudian Prabowo sangat bangga kepada Edi Prabowo sebagai seorang guru, seorang mentor. Dia masih akan sangat bangga ketika melihat seorang anak didiknya sukses mengikuti jejak karirnya. Namun sukses Edi Prabowo tak berusia panjang. Dia hanya berada di kabinet selama 1 tahun, 1 bulan, lebih 2 hari. Dia dilantik oleh Presiden Jokowi pada tanggal 23 Oktober 2019 dan kemudian ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 25 November 2020. Yang menarik, latar belakang peristiwanya menarik. Ketika dia dilantik pada hari Rabu pada pagi, tapi ketika dia ditangkap di bandara pada Rabu dini hari. Jadi dari hari Rabu, kemudian Rabu, dan kemudian jadi dari hari Rabu dilantik dan kemudian ditangkap pada hari Rabu. Kira-kira kalau kita beri judul ini bermula dari istana dan berakhir di bandara. Bagaimana dengan nasib Edi Prabowo? Sudah hampir dipastikan dia akan dipecat, sebab KPK sudah menyatakan dia sebagai tersangka, dan kemudian Presiden Jokowi juga melalui jumpa pers menyatakan bahwa dia mengikuti proses hukum dan mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK. Ya, tentunya kita menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Kita menghormati, dan saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebagaimana dijelaskan oleh KPK, Edi Prabowo menerima suap sebesar 3,4 miliar dari seorang pengusaha kargo, dan uang itu kemudian diberikan barang-barang mewah di Amerika Serikat. Tadi malam dalam gelar perkara di depan wartawan ditunjukkan barang-barang mewah yang dibeli oleh Edi Prabowo, istri dan stafnya, antara lain berupa jam Rolex, kemudian tas Tumi, dan tas LV, dan benda-benda lain, benda-benda mewah. Nilainya sekitar 750 juta. Penegasan dari Presiden Jokowi yang tidak akan mempengaruhi dan mengikuti proses hukum yang dilakukan oleh KPK juga ditegaskan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam jumpa persnya kemarin, Mahfud MD menyatakan mendukung langkah KPK.
Artinya apa? Dari pernyataan Jokowi dan kemudian ditekankan lagi oleh Mahfud MD, selesai sudah jadi Prabowo. Selesai juga pesta-pesta, beli barang mewah, dan juga menikmati jabatan yang selama ini digenggamnya. Ini Edi tinggal menunggu proses hukumnya, dia harus mendekam di tahanan KPK, menunggu proses hukumnya bagaimana dan kemudian juga pengembangan kasusnya. Karena seperti dikatakan oleh Komisioner KPK, saat ini baru 7 orang yang ditetapkan menjadi tersangka, tapi kemudian yang ditangkap ada 17 termasuk istrinya. Sampai sekarang istri Edi Prabowo yang menjadi anggota Komisi 5 DPR statusnya ditetapkan. Tapi kalau kita melihat penjelasan sebelumnya, dia termasuk yang ikut menikmati uang suap sebesar 3,4 miliar tadi dengan membeli tas mewah Louis Vuitton. Kasus Edi Prabowo tidak hanya berdampak pada dia secara pribadi maupun keluarganya, tetapi yang lebih serius ini akan berdampak pada Prabowo sendiri dan juga Partai Gerindra. Mantan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyono menyatakan bahwa harapan Prabowo untuk kembali mencalonkan diri sebagai capres pada 2024 kelihatannya nyaris selesai. Mengapa? Dipastikan dengan kasus ini maka elektabilitas Prabowo maupun Partai Gerindra akan nyungsep. Situasi Prabowo ini saya kira kalau meminjam judul buku yang pernah ditulis oleh Prabowo menjadi sangat menarik, yakni Paradoks Indonesia. Kenapa? Karena kasus ini memang menjadi paradoks bagi Prabowo. Sebelum dia di kabinet, sebelum dia di pemerintahan, dia sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Dia sering pernah mengutip juga sebuah buku yang mengingatkan Indonesia akan bubar pada tahun 2030. Dia juga menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium 4. Sekarang yang terjadi pada orang terdekatnya melakukan korupsi dalam jabatan sebagai seorang menteri. Jadi yang bubar, yang terancam bubar, yang terancam tenggelam bukan Indonesia, tapi terancam bubar adalah Partai Gerindra dan juga peluangnya untuk mencalonkan diri menjadi capres pada 2024. Jadi sekarang kembali terpulang kepada Prabowo. Bagaimana cara dia menangani? Sebab kalau tidak tepat, bisa-bisa dampaknya memang serius seperti dikemukakan oleh Arief Poyono tadi. Sekarang netizen menagih janji Prabowo pada saat kampanye Pilpres dulu. Dia berjanji akan sangat serius memberantas korupsi, termasuk bila itu dilakukan oleh orang terdekatnya di Gerindra. Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Ada beberapa pilihan yang sekarang ini bisa ditempuh oleh Prabowo. Pertama, tentu saja dia harus bersikap sama seperti Presiden Jokowi maupun Mahfud MD. Dia membiarkan Edi Prabowo menghadapi kasus ini karena ini kasus hukum dan kemudian menjalani proses penjara. Sementara Prabowo bisa memilih figur lain dari kalangan Gerindra untuk menggantikan posisi Edi Prabowo. Saya kira Gerindra tidak akan kekurangan stok untuk orang-orang terbaik yang punya kredibilitas dan kemudian bisa memulihkan citra Gerindra dengan masa pemerintahan atau pos sebagai Menteri Kelautan menggantikan Edi Prabowo. Itu pilihan ketika Prabowo ingin memulihkan citra Partai Gerindra dan Gerindra ini sebagai seorang figur yang anti korupsi. Pilihan kedua yang bisa dilakukan oleh Prabowo jika dia menganggap bahwa ini merupakan ada operasi politik, ada semacam operasi amputasi terhadap keberadaan dia dan Gerindra di kabinet, maka dia bisa membiarkan posisi itu kosong. Jadi Prabowo menyerahkan kembali kursi itu kepada Presiden Jokowi, kemudian membiarkan partai koalisi lain atau profesional yang mengisi posisi itu. Pilihan ketiga yang ini saya kira menarik kita tunggu, Prabowo mengundurkan diri dari kabinet. Karena sejauh ini menurut orang-orang terdekat Prabowo sudah mengetahui kasus Edi Prabowo dan tapi sampai saat ini belum ada keterangan resmi. Nah, kalau sampai Prabowo berani mengundurkan diri, ini setidaknya dampaknya sangat menarik. Dia menunjukkan citra sebagai tokoh yang konsisten. Jadi sekarang ini tergantung bagaimana Prabowo mengelola kasus Edi Prabowo ini. Bisa menjadi keuntungan dan bisa menjadi kerugian.
Kalau dia bisa mengelola dengan baik, maka tentu saja elektabilitas Prabowo dan Partai Gerindra tetap terjaga, bahkan tidak tertutup kemungkinan naik, karena dia menunjukkan sebagai figur yang konsisten memberantas korupsi. Bahkan ketika korupsi dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, dia bisa bertindak dengan sangat keras, atau dia kemudian mengambil keputusan sebaliknya. Kita menunggu apa sikap yang akan diambil oleh Prabowo. Apakah dia kemudian bisa memilih terus bertahan di kabinet dan timbul tenggelam bersama Jokowi, atau seperti sebelumnya ketika dalam Pilpres kemarin dia berjanji akan timbul tenggelam bersama rakyat. Silakan Pak Prabowo, pilihan semua ada di tangan Anda. Saya Hersunarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.